Cemilan dari tepung kanji ini rasanya sangat enak, tekstur di luar sangat renyah, dalamnya lembut banget ya. Dicocol dengan sambal seperti ini cocok banget. Berikut resepnya. Di sini sudah saya siapkan bawang putihnya sebanyak 6 siung, kemudian bawang prenya 1 batang. Untuk bawang pre ini kita pisahkan antara batang dan daunnya ya. Bagian batangnya di sini saya iris-iris, kemudian nanti ikut saya haluskan sekalian ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan garamnya 1/4 sendok makan. Jadi untuk bawang prenya bagian batang saya sarankan untuk ikut dihaluskan atau diulek ya, supaya hasil masakannya menjadi lebih enak. Sedangkan bagian daunnya cukup kita iris-iris saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung my channel 27. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, serta tekan tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya, dan like serta komen di bawah ya. Terima kasih. Setelah bumbunya halus, kemudian di sini saya tuangkan air sebanyak 250 ml ke dalam panci. Kemudian kita rebus terlebih dahulu sampai mendidih. Setelah mendidih, baru kemudian bumbu yang tadi dihaluskan kita masukkan. Kemudian tunggu sampai mendidih kembali, baru kita matikan kompornya. Selanjutnya di sini saya masukkan tepung kanjinya sebanyak 12 sendok makan. Kemudian saya tambahkan tepung terigu sebanyak 5 sendok makan penuh. Selanjutnya kita masukkan lada bubuknya setengah sendok teh, kaldu rasa ayamnya setengah sendok teh. Selanjutnya irisan dari daun bawang pre kita masukkan ya. Selanjutnya baru kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita rebus ya. Kita masukkan air rebusan bumbu ini sedikit demi sedikit saja ya teman-teman, sambil kita lihat tekstur dari adonannya itu. Jangan sampai nanti terlalu encer, sebab kalau terlalu encer nanti adonannya ini ketika kita goreng dia akan lebih menyerap minyak dan susah dibentuk ya. Untuk air rebusan bumbunya ini tadi kita pakai dalam kondisi masih panas ya. Untuk mengadonnya ini sengaja tidak saya skip agar teman-teman tahu tekstur yang pas seperti apa sih untuk membuat cemilan ini. Jadi jangan terlalu encer ataupun jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras otomatis hasilnya nanti akan menjadi lebih alot ya. Kalau sudah seperti ini tidak perlu ditambahkan lagi air ya teman-teman. Ini cukup kita aduk terus sampai merata sehingga nanti hasilnya lebih kalis ya. Jadi seperti ini adonannya sudah kalis. Selanjutnya kita panaskan penggorengan, tunggu minyaknya benar-benar panas, kemudian kita goreng. Saat menggoreng saya ada tips ya teman-teman. Jadi awalnya tadi apinya kan kita besarkan untuk memanaskan minyak gorengnya, tapi setelah adonannya ini masuk, apinya dibikin yang kecil aja ya. Di sini adonannya saya bentuk menggunakan 2 sendok, ukurannya kecil-kecil saja ya, karena nanti ketika dia sudah mateng, ukurannya agak mengembang teman-teman. Jadi pada saat kita memasukkan adonannya ini kan kondisi api dalam keadaan kecil. Nah nanti setelah adonannya itu setengah mateng, apinya kita setel di sedang ya. Karena dengan api yang kecil terus menerus, adonannya ini juga akan menyerap minyak ya teman-teman. Kenapa sih adonannya waktu masuk ini api harus dibikin kecil? Itu karena ini kan posisi kita sedang membentuk adonannya tersebut ya, otomatis butuh waktu. Kalau apinya dalam keadaan sedang ataupun besar, adonan yang pertama masuk, yang awal masuk, otomatis akan lebih cepat mateng duluan dan akhirnya gosong ya teman-teman. Terus kenapa sih adonan yang pertama masuk nggak kita balik aja duluan gitu kan? Karena kalau yang awal tadi masuk kita balik duluan, yang satu sama lain itu nempel teman-teman. Jadi susah banget untuk dibalik satu-satu. Otomatis yang lainnya akan ikut kebalik. Padahal yang lainnya kan baru kita masukkan seperti itu ya. Jadi untuk menggoreng ini tunggu sampai benar-benar setengah matang, pinggirannya menguning, baru kita balik. Kemudian tunggu agak matang, baru kita pisahkan satu persatu ya. Setelah masing-masing kita pisahkan, kemudian tinggal kita tunggu sampai matang dan warnanya kuning keemasan. Setelah itu baru kita angkat dan tiriskan ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan setelah matang bentuknya ini lebih mengembang ya. Otomatis volumenya akan menjadi lebih banyak.
Selanjutnya untuk sambal cocolannya di sini sudah saya siapkan cabai rawitnya sebanyak 20 buah. Kalau yang tidak suka pedas bisa dikurangin ya. Untuk gula merahnya setengah. Kemudian untuk kaldu ayam 1 sendok teh. Di sini tidak perlu saya tambahkan garam lagi karena dari kaldu ayam itu sudah terasa asin ya teman-teman. Bagi yang tidak suka kaldu ayam bisa diganti dengan kaldu jamur atau micin juga bisa. Tapi kalau menggunakan micin itu kita tambah lagi garam ya. Kurang lebih sekitar setengah sendok teh saja garamnya. Setelah halus kemudian saya tambahkan air asam jawanya 1 sendok makan. Jadi sambal cocolannya ini rasanya pedas dan seger banget teman-teman ya. Dijamin mata menjadi melek ya. Ini dia olahan cemilannya sudah siap dihidangkan beserta dengan sambal cocolannya. Ini rasanya rekomen banget teman-teman. Asli luarnya itu garing renyah tapi dalamnya tuh super lembut, enak banget pokoknya. Cemilan ini juga sangat cocok dijadikan ide jualan ya teman-teman karena bahannya yang ekonomis, rasanya juga sangat enak. Silakan teman-teman mencobanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.